Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang uslubut taukid. Pada pembahasan terdahulu kita membahas tentang salah satu dari tawabi, yaitu kalimat-kalimat yang ikut kepada kalimat sebelumnya, dan di antara tawabi tersebut adalah taukid. Maka pada pembahasan kita kali ini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan taukid tetapi bukan termasuk daripada tawabi. Selain taukid di dalam tawabi, terdapat beberapa hal yang lain yang bisa dijadikan sebagai taukid. Karena taukid sendiri ini secara bahasa adalah mengokohkan atau menguatkan. Sedangkan menurut istilah taukid itu adalah menetapkan makna yang dimaksud dan juga menguatkannya, menghilangkan keraguan serta menghilangkan kesyubhatan atau ketidakjelasan yang ada pada susunan kalam. Jadi bisa disimpulkan bahwa uslubut taukid yang dimaksud di sini adalah gaya bahasa penguatan dengan tujuan untuk menghilangkan keraguan yang ada pada orang yang kita ajak bicara atau orang yang mendengarkan apa yang kita katakan, serta menjadi semakin yakin terhadap isi dari sebuah pernyataan. Jadi itu adalah hal-hal yang akan kita bahas di dalam uslubut taukid ini. Dalam uslubut taukid di sini terdapat dua macam, yaitu pentaukidan dengan cara mengulang, dan yang kedua yaitu pentaukidan dengan menggunakan alat atau instrumen. Kita mulai dengan pentaukidan suatu pernyataan dengan cara mengulang. Yang dimaksud dengan pengulangan di sini itu adalah pengulangan suatu kata dengan kata yang sama atau dengan yang semakna. Gaya pengulangan ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada kalanya dengan pengulangan lafadznya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengulang maknanya. Dan yang ketiga adalah mengulang lafadz dan maknanya. Mari kita rinci satu persatu. Yang pertama adalah pengulangan lafadz. Yang dimaksud dengan pengulangan lafadz di sini adalah mentaukidi atau mengokohkan suatu pernyataan dengan cara mengulang lafadz yang akan ditaukidi. Seperti contoh, famahil al-kafirina amhilhum ruwaida. Famahil, maka tangguhkanlah al-kafirina kepada orang-orang kafir, amhilhum, beri tangguhlah mereka orang-orang kafir, ruwaidan, sebentar saja. Kita perhatikan lafadz famahil dengan lafadz amhil. Mahil ini dengan lafadz amhil sebenarnya merupakan satu lafadz. Jadi lafadz amhil ini merupakan pengulangan daripada lafadz mahil. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama, hanya beda penambahan saja. Jadi sama-sama berasal dari mim, ha, dan lam, dan kemudian kedua-duanya juga sama-sama bersigot fiil amar, cuma beda di dalam pentasrifannya saja. Jadi keberadaan daripada lafadz amhilhum itu memberikan penguatan terhadap pernyataan famahiril kafirina. Kemudian yang kedua ini adalah pentaukidan dengan mengulang maknanya. Contohnya seperti lafadz faman
yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Faman, adapun barang siapa, yurid ialah menghendakin Allahu, siapa Allah, ayyahdiyahu, memberi petunjuk siapa Allah, hu kepada itu man, yashrah, maka akan melampangkan siapa Allah, sadrahu kepada dadanya, lil islami terhadap Islam. Waman, adapun barang siapa, yurid yang menghendakin siapa Allah, ayyudillahu, kepada akan menyesatkan siapa Allah, hu kepada itu man, yaj'al, maka menjadikan siapa Allah, sadrahu kepada dadanya, dayiqan, kepada sempit, harajan, sesak, ka'annama, seolah-olah, yas'adu, mendaki siapa itu man, fis sama, pada langit. Kita perhatikan lafaz dayiqan dan lafaz harajan. Lafaz dayiqan dan harajan ini pada dasarnya maknanya sama, yaitu sesak dan sempit. Jadi barang siapa yang Allah kehendakin dia akan sesat, maka Allah akan menjadikan dadanya sesak dan sempit, seolah-olah dia itu mendaki langit. Jadi lafaz dayiqan dan harajan ini maknanya sama, sekalipun secara lafaz dia beda. Keberadaan dari lafaz harajan ini memberikan penekanan atau penguatan terhadap lafaz dayiqan, dalam makna bahwa Allah itu benar-benar akan menjadikan dadanya itu sesak dan sempit. Ini yang dimaksud dengan pengulangan sebuah pernyataan dengan mengulang secara maknanya, tidak secara lafadznya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan cara mengulang lafadz dan maknanya sekaligus. Contohnya seperti lafadz kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kita perhatikan lafaz kalla saufa ta'lamun. Selanjutnya Allah mengulang lagi dengan lafaz yang sama, yaitu kalla saufa ta'lamun. Kalla, janganlah begitu, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahuinya. Tsumma, kemudian kalla, janganlah begitu, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahuinya. Di sini terlihat jelas bahwa lafadz dan makna yang pertama ini diulang-ulang kembali untuk memberikan penegasan bahwa hal ini pastilah terjadi. Ini adalah beberapa macam. Berikut dengan beberapa contoh terhadap gaya bahasa taukid dengan cara mengulang-ulang, baik dengan mengulang lafadz, makna, atau lafadz dan makna sekaligus. Uslub taukid yang kedua yaitu dengan menggunakan instrumen. Dalam instrumen taukid di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada kalanya dengan cara mentaukidi suatu pernyataan dengan kedudukan kalimat tertentu. Dan yang kedua ini dengan menggunakan lafadz tertentu. Jadi sekali lagi, untuk gaya bahasa yang kedua di dalam taukid itu adalah dengan menggunakan instrumen. Yang dimaksud dengan instrumen ini, ada kalanya pentaukidan tersebut dengan menggunakan kedudukan lafadz tertentu. Dan yang nomor dua adalah dengan menggunakan lafadz tertentu. Kita mulai dengan yang pertama.
Kedudukan kalimat atau kedudukan lafadz yang bisa dijadikan sebagai taukid adalah yang pertama, pentaukidan tersebut dalam bentuk maf'ul mutlak atau juga bisa disebut dengan masdar, seperti lafadz wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama, dan berfirman Allahu, siapa Allah, Musa, kepada Musa, takliman, dengan berfirman sungguh. Keberadaan lafaz takliman ini secara kedudukan sebagai maf'ul mutlak atau masdar daripada lafaz kallama. Akan tetapi dalam susunan ini keberadaan maf'ul mutlak di sini sebagai taukid atau pengkokoh terhadap lafaz kallama. Ini memberikan pengertian bahwa Allah itu benar-benar bercakap-cakap sungguh atau berfirman sungguh dengan Nabi Musa. Sekali lagi, lafaz takliman di sini kedudukannya sebagai maf'ul mutlak atau masdar daripada lafaz kallama. Keberadaan daripada lafaz takliman ini berfungsi sebagai taukid atau pengkokohan terhadap lafaz kallama dan memberikan pengertian bahwa Allah itu benar-benar bertakallum, bercakap-cakap, berfirman dengan Nabi Musa. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kalanya taukid tersebut datang dari sebuah kalimat yang kedudukannya sebagai hal. Contohnya seperti lafaz wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu, adapun kesejahteraan, alayya, mudah-mudahan dilimpahkan kepadaku, yauma wulidtu, pada waktu atau pada hari wulidtu, dilahirkan siapa aku, wa yauma amutu, dan pada hari amutu, aku dimatikan, wa yauma, dan pada hari ub'atsu, aku dibangkitkan kembali, hayya, hidup kembali. Lafaz hayya ini kedudukannya sebagai hal daripada lafaz ub'atsu. Wa yauma, dan pada hari ub'atsu, aku dibangkitkan, hayyan, padahal hidup kembali. Artinya bahwa ketika aku itu dibangkitkan, maka aku hidup kembali. Keberadaan daripada lafaz hayya yang secara kedudukan dia sebagai hal ini sekaligus juga sebagai penguat bahwa ketika aku dibangkitkan, aku akan hidup kembali. Ini adalah yang kedua, pentaukidan dengan kalimat yang berkedudukan sebagai hal. Kemudian kedudukan kalimat yang lain yang juga bisa berfungsi sebagai taukid adalah sebagai sifat atau na'at. Contohnya seperti lafaz fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Wa idza, maka tatkala, nufikha, ditiup, fisuri, pada sangkakala, nafkhatun, apa, tiupan, wahidatun, yang satu. Kita perhatikan lafaz wahidatun. Secara kedudukan dia itu merupakan naat daripada lafaz nafkhah. Akan tetapi secara fungsi lafaz wahidah di sini merupakan taukid atau pengokoh dari pernyataan nafkhah, bahwa tiupan yang dilakukan itu benar-benar hanya satu kali saja, bukan dua kali ataupun tiga kali. Berarti lafaz wahidah ini merupakan penegasan bahwa hal tersebut benar-benar dilakukan hanya satu kali tiupan saja. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pentaukidan tersebut datang dari kalimat yang berkedudukan sebagai ma'tuf. Contohnya seperti lafaz hafizu
ala sholawati wassolati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, hendaklah memelihara siapa kalian ala sholawati, terhadap solat-solat, wassolati, dan solat al-wusta, yang wusta, wa qumu, dan hendaklah berdiri siapa kalian lillahi, untuk Allah atau karena Allah, qanitin, padahal dalam keadaan tunduk dan khusyuk. Kita perhatikan lafaz wassolati al-wusta. Lafaz as-sholati ini merupakan maktuf daripada lafaz as-sholawati yang dalam hal ini kedudukannya sebagai maktuf alaih. Keberadaan daripada lafaz as-sholati ini merupakan taukid daripada lafaz as-sholawati, yang artinya bahwa kita itu diperintahkan untuk menjaga solat-solat, terutama solat wusta, karena di dalam solat wusta ini terdapat beberapa keutamaan. Jadi maktuf sebagai taukid daripada lafaz as-sholawati yang merupakan maktuf alaihnya. Dan kedudukan yang terakhir yang berfungsi sebagai taukid adalah salah satu bagian daripada tawabi, yaitu taukid. Contohnya seperti lafaz fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajada, maka bersujudlah al-malaikatu, para malaikat, kulluhum, semua malaikat, ajma'un, semuanya. Keberadaan daripada lafaz kulluhum dan ditegaskan dengan lafaz ajma'un ini merupakan taukid daripada lafaz al-malaikah yang hal ini berkedudukan sebagai muakkadnya. Dan lafaz kulluhum dan ajma'un itu memberikan penegasan bahwa yang sujud itu adalah seluruh malaikat, bukan sebagian saja. Ini adalah instrumen-instrumen dari uslubut taukid yang berupa kedudukan-kedudukan kalimat yang keberadaannya dalam sebuah susunan kalimat berfungsi sebagai taukid. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.